Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Erna Chan. Nah, seperti judulnya, saya ingin berbagi FR untuk formasi pengawas benih tanaman dan jabatan yang serumpun. Jadi buat teman-teman yang sering menanyakan tentang kisi-kisi FR pengawas benih tanaman, saksikan video ini sampai selesai. Nah, pertama ada pertanyaan seputar perbanyakan tanaman. Banyak metode, baik generatif melalui buah atau biji, serta perbanyakan vegetatif seperti stek, cangkok, okulasi, dan lain-lain. Kemudian persyaratan batang bawah pala kecuali. Selanjutnya ada pertanyaan terkait kadar air benih secara umum. Misalnya tanaman padi berapa kadar airnya untuk siap dipanen atau yang mau ditanam. Nah, saran admin perkuat tanaman pangan pokok, misalnya jagung, padi, kedelai, dan sebagainya ya, karena kemungkinan besar yang akan ditanyakan syarat benihnya adalah tanaman pangan ini. Selanjutnya, virus penyerang padi apa? Penyakit blast disebabkan oleh apa? Pilihannya nama-nama Latin semua. Oleh karena itu, saran admin latihan soal OPT di channel ini. Nah, teman-teman yang daftar formasi ini juga perlu mengetahui atau perlu latihan soal-soal di formasi lain yang kisi-kisinya ada kesamaan. Misalnya di penyuluh pertanian ya, teman-teman bisa latihan tentang organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kultur jaringan kecuali pilihan gandanya ada air, pH, kelembaban, cahaya, suhu. Kemudian faktor yang menyebabkan penyakit benih kecuali pilihan gandanya ada cendawan, bakteri, virus, protozoa, dan nematoda. Selanjutnya, nama varietas sagu yang diluncurkan Menteri Pertanian. Nama varietas kakao yang diluncurkan Menteri Pertanian. Nah, saran admin, cari info nama varietas tanaman yang diluncurkan Kementan beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, pengukuran kadar air menggunakan apa? Alat yang digunakan untuk pengujian kadar air kecuali, alat yang digunakan untuk uji nematoda kecuali. Saran admin, pelajari alat-alat pengujian yang berhubungan dengan benih. Kemudian identitas label benih isinya apa aja, warna label benih dasar apa, dan seterusnya. Karena warna label benih ini kalau tidak salah ada 4 ya. Kemudian tingkat toleransi varietas lain pada benih pokok berapa persen. Saran admin, latihan soal tema benih di channel ini sudah admin sediakan dari tahun lalu dan itu benar-benar worth it. Persyaratan tumbuh benih kakao, persyaratan kelembaban tanaman aren, persyaratan kelembaban tanaman kopi, kadar air tembakau berapa, pohon buah yang termaksud temperate, syarat penyambungan batang bawah dan batang atas tanaman pala. Nah, saran admin pelajari budidaya tanaman perkebunan karena ini emang masuk di kisi-kisi untuk formasi ini. Jika ada pemohon sertifikasi benih tanggal 5 Maret 2016, selesai uji tanggal 12 April 2016, maka tanggal label benih sampai tanggal ISO pengujian benih nomor berapa, pengamatan benih 3 kali 24 jam bisa dilakukan pada apa. Nah, pilihan gandanya itu ada kacang, sawi, dan lain-lain. Tujuan penyimpanan benih untuk apa? Nah, saran admin pelajari prosedur-prosedur teknis terkait jabatan ini. Selanjutnya, undang-undang perkebunan. Nah, saran admin pelajari peraturan terkait benih dan yang berhubungan dengan formasi jabatan. Peraturan khusus terkait jabatan fungsional pengawas benih juga sudah ada ya. Kalau misalnya bukan dikeluarkan oleh Permentan, maka akan ada Permenpannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui kisi-kisi SKB Formasi 2019 dari Permenpan, linknya ada pada description ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Dan teman-teman bisa mengikuti
channel Telegram yang admin siapkan @persiapan SKB pertanian dan pangan agar teman-teman tidak ketinggalan info pentingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.